Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunda Yordani dengan NIM 231011606. Saya dari kelas 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Yang saya hormati, Ibu Sumarni SKM MKes Mars, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan. Dan kali ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Dan lebih spesifiknya saya akan membahas terkait pasal 12 yaitu tentang sumber daya manusia. Sebelum saya lanjut untuk mengkaji dan membahas tentang pasal 12 tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu isi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 12. Jadi pasal 12 ini terdapat 4 ayat nih teman-teman. Yang pertama itu berbunyi, persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Ayat kedua berbunyi, jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit. Ayat ketiga berbunyi, rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit. Dan ayat yang keempat itu berbunyi, rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, setelah tadi saya telah membacakan tentang isi dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini. Teman-teman bisa menyimak juga dari apa yang sudah saya bacakan tadi. Di sini saya menemukan 3 poin yang mungkin memang bisa untuk dievaluasi lebih lanjut. 3 poin tersebut, yang pertama adalah tentang pemenuhan tenaga tetap. Kemudian yang kedua tentang penetapan jumlah dan jenis sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah tentang tenaga yang tidak tetap. Karena menurut saya, kata-kata tersebut seharusnya lebih diperjelas oleh pemerintah dalam pembuatan regulasi tersebut. Yang dimana pada ayat 1 yang disebutkan tentang pemenuhan tenaga tetap, itu seharusnya dalam pemenuhan tenaga tetap harus dipastikan juga terkait tentang kualitasnya. Apakah benar-benar mereka memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh rumah sakit atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan. Jadi menurut saya lebih baik di pasal ini juga disebutkan tentang pemenuhan tenaga tetap itu sesuai dengan kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Bayangkan saja jika terjadi sebuah kasus di pedesaan yang jauh dari kota dan daerah terpencil. Misalnya sebuah rumah sakit dengan tenaga medis yang hanya dipekerjakan karena untuk memenuhi kuota, namun kurangnya ada pelatihan untuk pengembangan kompetensi yang mereka miliki, maka hal tersebut juga dapat berakibat pada pemberian pelayanan kesehatan yang akan mereka berikan kepada masyarakat. Dan tentunya hal ini dapat berdampak pada keselamatan pasien dan juga kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Kemudian, contoh lain, jika bunyi undang-undangnya hanya seperti itu, tanpa melihat kualitas, maka bisa saja setiap rumah sakit itu mempekerjakan atau menerima banyaknya lulusan baru tanpa adanya program orientasi atau pelatihan yang memadai. Yang mana ini dapat mengakibatkan kesalahan medis atau prosedural dalam pemberian pelayanan, sehingga dapat membahayakan nyawa pasien tentunya. Baik, itu untuk poin yang pertama tentang pemenuhan tenaga tetap. Setelah itu, yang saya koreksi lagi adalah poin yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu tentang penetapan jumlah dan jenis sumber daya manusia berdasarkan klasifikasi rumah sakit. Nah, kenapa ini bisa menjadi koreksi bagi saya? Karena jika kita hanya mengikuti klasifikasi rumah sakit dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik apa yang masyarakat setempat butuhkan, ini juga dapat berujung pada pelayanan yang tidak sesuai. Misalnya saja pada contoh kasus yang menggambarkan masalah penetapan jumlah dan jenis sumber daya manusia berdasarkan klasifikasi rumah sakit. Dapat dilihat bahwa rumah sakit di daerah perdesaan yang berklasifikasi sebagai rumah sakit tipe C, rumah sakit ini mungkin diwajibkan untuk memiliki jumlah tenaga medis tertentu, tenaga medis umum khususnya. Tetapi tidak ada ketentuan yang mempertimbangkan kebutuhan lokal seperti prevalensi penyakit tertentu. Misalnya, pedesaan tersebut memiliki jumlah prevalensi penyakit infeksi yang sangat tinggi. Akibatnya seharusnya mereka membutuhkan banyaknya dokter spesialis, bukan hanya dokter umum.
agar mereka mendapatkan penanganan masalah yang lebih spesifik, contohnya seperti itu. Akibatnya, mereka tidak bisa ditangani dengan segera di rumah sakit yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, dan akhirnya mereka harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih jauh. Untuk itu, memang perlu bagi pemerintah untuk memperhatikan tenaga medis yang dipekerjakan, apakah sudah tepat sesuai dengan tempatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau belum. Jadi seharusnya bukan hanya dilihat dari klasifikasi rumah sakit saja, namun juga dilihat dari adanya kebutuhan masyarakat terkait pelayanan yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya adalah poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang saya bisa evaluasi, yaitu terkait dengan kata-kata tenaga tidak tetap. Jadi di sini maksudnya adalah rumah sakit dapat menggunakan tenaga tidak tetap ataupun konsultan, yang dimana hal ini memang dapat menguntungkan, namun juga dapat berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh kasusnya adalah terjadi pada rumah sakit yang biasa mempekerjakan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Misalnya saja rumah sakit tersebut mempekerjakan dokter spesialis bedah secara tidak tetap untuk mengatasi lonjakan pasien. Namun, dokter spesialis tersebut tidak familiar dengan prosedur dan kebijakan rumah sakit, sehingga terjadinya kesalahan dalam prosedur atau pengobatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ketidakpahaman dari fasilitas-fasilitas ini sendiri yang ada dapat mengakibatkan pelayanan yang tidak konsisten dan juga menurunkan kepercayaan pasien. Sehingga menurut saya, apabila ingin mempekerjakan tenaga tidak tetap atau konsultan tidak tetap, itu harus benar-benar tenaga yang terlatih. Jadi mereka harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk memahami bagaimana prosedur yang ada di rumah sakit, bagaimana pemberian pelayanan kesehatan dari rumah sakit terkait, sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan tenaga-tenaga medis yang memang tetap ada di rumah sakit tersebut. Dan pasien pun merasa layanan kesehatan yang mereka dapatkan itu pun tetap sama dengan tenaga medis lainnya yang memberikan layanan kesehatan kepada mereka. Sehingga pentingnya untuk menerima tenaga medis tidak tetap ataupun konsultan tidak tetap itu mereka yang benar-benar sudah terlatih, dan dari pihak rumah sakit pun seharusnya memang ada melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga medis seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 tentang Sumber Daya Manusia, dan mungkin itu juga bisa menjadi koreksi bagi teman-teman sekalian untuk melihat lebih jauh apakah yang saya sampaikan ini memang perlu diperhatikan ataupun memang ada hal-hal lain yang menyebabkan regulasi ini memang harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi dari saya sendiri, saya mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat salah kata ataupun menyinggung perasaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.